Shalom semuanya, selamat datang di acara Talkshow GMI Gracia hari ini. Saya Sofia dan pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang sangat praktikal dan sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah teologi kerja, di mana kita akan bersama-sama membahas bagaimana aktivitas-aktivitas bekerja kita dikaitkan dengan iman kekristenan kita. Untuk membahas topik ini, kita telah mengundang Pendeta Tahir Wijaya di tengah-tengah kita. Selamat datang, Pendeta Tahir. Terima kasih, Sofia. Ya, saya sangat senang bisa punya kesempatan untuk ambil bagian di dalam talkshow kali ini dengan topik teologi kerja. Dan saya percaya topik ini relevan dan aplikatif untuk kita semua dan kiranya kita boleh menikmati talkshow kali ini. Ya, dalam talkshow kali ini kita akan bersama-sama membahas prinsip-prinsip dalam teologi bekerja, kemudian tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi dan juga berbagai pertanyaan-pertanyaan seputar etos bekerja. Apakah Pak Pendeta boleh menjelaskan untuk kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teologi kerja? Ya, jadi teologi kerja adalah satu pengajaran ya penting mengenai prinsip-prinsip kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, di dalam kita memaknai pekerjaan kita di dalam hidup kita. Kalau di dalam iman Kristen itu bagaimana kita mau mendefinisikan kerja atau pekerjaan? Ya. Secara umum kita bisa melihat ada 3 kata ya mengenai pekerjaan ini. Satu yang dalam bahasa Inggrisnya disebut job, itu adalah satu pekerjaan yang khusus ya, satu profesi atau kerja kita di kantor ya dan lain sebagainya. Tapi juga ada kata work yang lebih umum yang mempunyai makna bahwa apa yang kita kerjakan yang mempunyai dampak dalam hidup kita juga kepada orang lain, itu juga adalah pekerjaan. Termasuk misalnya kita bisa melihat ibu-ibu rumah tangga, ya mungkin mereka tidak punya job yang secara resmi, tetapi sebenarnya mereka punya work yang punya dampak yang besar terhadap keluarga dan juga masa depan daripada anak-anaknya. Dan kata yang ketiga mungkin lebih khas Kristen, yaitu mengenai vocation. Ya, kata ini mempunyai makna bahwa kita melihat baik job maupun work kita, pekerjaan kita, itu sebagai satu respon kita terhadap panggilan. Jadi boleh dikatakan di sini bahwa baik pekerjaan kita itu kita harus memandang pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah kepada Tuhan. Menarik sekali kalau kita melihat kata ibadah di dalam perjanjian lama itu mereka memakai kata abad ya, itu punya kedekatan dengan kata aboda juga. Jadi kata ini mempunyai hubungan. Jadi di sini kita bisa melihat kata itu berarti bekerja. Tapi bekerja untuk apa? Ya, bekerja sebagai respon kita terhadap panggilan Tuhan. Jadi di sini kita bisa dari kata ini kita bisa melihat kerja itu mempunyai dimensi daripada ibadah. Dalam perjanjian baru kalau kita melihat satu kata yang unik juga, leitorgos. Kita sering memakai kata liturgi. Liturgis. Ya, menjadi sebagai liturgis. Tapi kata itu punya makna secara umum, yaitu ya orang yang bekerja atau melayani untuk publik pada masa itu, tapi juga mempunyai makna rohani di dalam gereja, yaitu orang-orang yang menjadi memimpin, kita anggap memimpin ibadah, tapi kata itu sebenarnya ada mempunyai makna juga bekerja secara umum. Jadi kalau kita melihat kata-kata ini di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa kerja itu selalu dihubungkan dengan ibadah. Ya, kira demikian. Jadi kalau kita lihat ya, semua manusia itu sebenarnya bekerja. Jadi bisa dibilang
kita diciptakan untuk bekerja dan berkarya serupa dengan Tuhan kita ya. Dia kan pencipta dan berkarya juga. Benar begitu ya, Pendeta? Ya, benar sekali ya. Benar sekali, Tuhan yang kita percaya di dalam Alkitab bukan Tuhan yang malas, Betul. Tuhan yang tidak berkarya, ya Tuhan yang hanya duduk-duduk saja. Tidak, dia adalah Tuhan yang kreatif karena dia adalah kreator ya. Kreator itu berarti orang pribadi yang kreatif. Jadi kalau kita melihat Tuhan itu jelas sekali dalam kitab pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian dalam penciptaan itu dia bekerja, dia berkarya, dia mencipta. Ya, dia mencipta. Jadi Tuhan bekerja, itu sebabnya kita sebagai yang dicipta Tuhan menurut gambar dan rupa Allah juga itu diberikan kapasitas, diberikan otoritas, juga diberikan tanggung jawab untuk bekerja dan berkarya. Jadi kita bisa melihat Tuhan yang kita percaya itu juga mempengaruhi konsep kita mengenai bekerja. Bahwa kita ya bukan manusia itu ya harus bekerja, berkarya, mencipta karena disitulah Tuhan memberikan satu makna kepada kita sebagai ciptaannya yang mulia. Jadi next question-nya, manusia itu diciptakan untuk bekerja atau manusia itu bekerja untuk mempertahankan hidupnya? Yang mana? Iya. Saya kira jelas sekali Alkitab mengatakan Tuhan memberikan amanat kerja kepada manusia, ya. Dia mencipta Adam, kemudian dia menempatkan Adam di Taman Eden, Kejadian 1 ayat 25. Kemudian Adam dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Kemudian juga ada tugas khusus manusia pada waktu itu memberikan nama, berarti mengatur, ya, mengatur ciptaan yang lain itu. Dan juga perintah Tuhan untuk beranak cucu, ya, bertambah banyak dan mengusahakan, ya, apa yang Tuhan sudah berikan itu. Itulah jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan amanat untuk bekerja dan berkarya dan bertanggung jawab. Jadi kerja itu bukan kutukan. Jadi ada juga ajaran-ajaran yang dari kepercayaan-kepercayaan yang menganggap kerja itu sebagai kutukan atau yang rendah. Betul. Tapi tidak, kerja itu adalah ekspresi kita, manifestasi kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi ya boleh katakan bahwa kita dicipta memang untuk berkarya, bekerja. Kita bukan sekedar robot yang bekerja untuk sekedar hidup, ya. Ya, tidak boleh dimaknai kerja itu sebagai satu beban, sebagai satu pemaksaan, tapi sesuatu yang memberikan sukacita, bahkan memberikan makna di dalam kehidupan kita. Salah satu poin lain yang penting dalam teologi kerja biasanya yang dibahas adalah pekerjaan sehari-hari itu banyak yang bilang itu sebenarnya adalah suatu ibadah atau pelayanan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah pekerjaan kita sehari-hari termasuk pelayanan kita kepada Tuhan atau pelayanan hanya sebatas pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan di dalam gereja atau sesuai dengan program gereja. Menurut pendeta bagaimana? Ya, sering sekali orang membagi hidupnya itu antara yang sekuler dan rohani. Betul. Dan memaknai itu bahwa yang rohani itu adalah di gedung gereja, kemudian dalam konteks beribadah. Ya, saya kira itu ada benarnya bahwa memang kita harus beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, mendengar firman-Nya, ya, untuk tetap berrelasi dengan Dia. Mungkin juga di dalam saat teduh kita, perenungan pembacaan Alkitab kita, ya, itu hal yang penting. Tetapi kalau kita memisahkan hidup kita antara yang rohani dan sekuler, maka itu kita menjadi seperti manusia yang terbelah, ya, iya, kan? Betul. Terbelah. Jadi kita bisa beda. Ada orang beda sekali waktu dia di gereja nampak sangat rohani, tapi di dunia kerja dia sangat kejam. Bisa juga terjadi dipikir. Seharusnya yang tidak, karena harus kita memandang bahwa semua, ya, bidang hidup kita itu adalah milik Kristus. Seperti Abraham Cooper itu mengatakan
bahwa tidak satu inci pun dari kehidupan kita yang dimana Tuhan Yesus itu tidak mengatakan itu milikku. Jadi ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya juru selamat memberikan kita sorga dan kekekalan, tapi Dia juga adalah Tuhan. Tuhan itu berarti Dia yang berkuasa, ya, berkuasa atas hidup kita. Nah, di situ kita belajar bahwa setiap aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan dan kita harus persembahkan kepada Tuhan. Hal yang paling kecil pun itu adalah ibadah. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 kan mengatakan kalau engkau makan, bahkan makan, minum yang nampaknya sehari-hari, ya, atau melakukan apapun yang lain, mungkin dalam tanda kutip ya bukan hal yang rohani, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka kalau kita memaknai demikian bahwa apa yang kita lakukan dan termasuk juga pekerjaan kita maknai sebagai satu ibadah kita kepada Tuhan, maka itu akan sangat berdampak di dalam saya kira juga di dalam kinerja, di dalam sikap kita, dalam sukacita kita bekerja. Walaupun kita tahu bahwa pekerjaan itu banyak tantangan, ya. Betul. Banyak usaha kita juga banyak tantangan, kompetitor, mungkin dengan rekan-rekan kerja, tekanan kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau kita anak Tuhan memaknai kerjanya sebagai ibadah, itu bisa merubah sikap dan pertumbuhan atau keberhasilan kita juga di dalam pekerjaan. Ya. Jadi bisa dibilang semua aktivitas kerja, baik yang dari paling simple ataupun yang paling terlihat paling penting gitu, ya contohnya seperti mulai dari mencuci piring atau satpam, semuanya juga termasuk ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Jadi dengan begitu setiap kita bisa melakukan pekerjaan kita walaupun dari yang paling terlihat simple dan sepele dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa sukacita, karena ini merupakan satu ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ya. Betul ya, Pendeta? Ya, benar sekali. Tadi di awal saya sebut bahwa kerja itu juga adalah panggilan, vocation. Nah, kata vokasi ini kan kata yang menarik juga ya kita melihat, tapi ini istilah yang kalau kita melihat konteks sejarahnya, kalau dikaitkan dengan kemajuan daripada peradaban di Eropa atau peradaban Barat itu, mengapa mereka dalam satu masa itu mereka bisa lebih maju daripada peradaban lain, karena pada waktu itu mereka dipengaruhi nilai-nilai kekristenan mengenai kerja ini. Jadi ibadah itu bukan dibiara saja, tetapi ibadah itu dibawa ke dunia kerja. Maka orang-orang memberikan yang terbaik, ya, orang rajin, kemudian tidak boros, kemudian ketika mendapat keuntungan bukan dihabiskan, tapi diinvestasikan lebih lanjut. Jadi terjadi perkembangan yang luar biasa di situ. Maka peradaban Eropa atau Barat itu yang dipengaruhi nilai teologi kerja daripada kekristenan itu menunjukkan satu pertumbuhan, kemajuan yang sangat luar biasa. Di situ kita bisa melihat pandangan yang benar mengenai kerja itu juga mempengaruhi bukan hanya pribadi, tapi juga keluarga, tapi juga masyarakat, bahkan satu peradaban. Berarti kalau sesuai dengan firman Tuhan, kita setiap manusia sebenarnya harus bekerja dengan antusias, dengan penuh rasa sukacita, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, pertanyaan ekstrim lainnya adalah mengenai kemalasan. Rasul Paulus ada mengatakan di kitab Tesalonika mengenai orang yang malas bekerja. Kira-kira di Alkitab ada mengatakan tentang hal ini nggak, mengenai orang yang malas bekerja? Karena Rasul Paulus ada bilang kalau seseorang tidak mau bekerja, baiklah dia jangan makan. Bagaimana pandangan pendeta atas hal ini? Ya, saya kira itu benar sekali yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab kalau kita melihat konteksnya pada waktu itu, memang ada satu konteks yang penting juga kita pahami. Mengapa orang berpikir demikian? Dia malas bekerja. Ada banyak alasan, tapi salah satu bahkan alasan yang teologis, karena pada waktu itu ada satu kerinduan sekaligus kepercayaan yang sangat kuat bahwa Yesus akan datang pada zaman mereka,
Yesus segera datang. Kalau kita membaca Tesalonika misalnya yang menjadi peringatan Paulus itu, yaitu berbicara mengenai kedatangan Tuhan, ya, pada zaman mereka. Jadi orang berpikir kalau Kristus datang, ya, kita diangkat ke surga untuk apa lagi bekerja, untuk apa lagi berkarya, ya. Tapi itu satu prinsip yang salah, ya. Kalau kita melihat Martin Luther mengatakan bahwa kalaupun saya tahu besok Kristus datang, saya tetap akan menanam benih. Ya, karena itu adalah satu tanggung jawab saya untuk bekerja seperti itu. Yang kedua saya kira mungkin pada waktu itu juga ada perkumpulan-perkumpulan di gereja, ya, saling membantu sama lain. Lalu orang mungkin berpikir bahwa ya saya nggak perlu bekerja, saya nanti bergantung aja pada orang lain di gereja, di komunitas yang apa ini. Dan tapi itu juga prinsip yang salah yang ditegur, ya. Maka dikatakan kalau nggak bekerja jangan makan, jangan, ya, kamu harus menjadi manusia yang mempunyai apa namanya kehormatan, karena kamu bekerja, kamu makan dari hasil keringatmu, dari pekerjaanmu, bukan meminta-minta pada orang. Jadi di dalam Mazmur juga saya lupa Mazmurnya dikatakan orang benar itu tidak meminta-minta, dan dia tidak mengajarkan keluarganya, keturunannya untuk meminta-minta. Orang yang benar itu adalah orang yang bekerja, bahkan memberkati orang lain melalui pekerjaannya. Ya, ini ada yang luar biasa yang terjadi. Jadi sekali lagi bahwa prinsip kita melihat pekerjaan ibadah itu lebih luas, itu juga menjadi satu yang bukan hanya bersifat rohani tapi juga merubah kehidupan. Saya mengambil contoh misalnya metodis mula-mula di Inggris itu pada zaman itu melayani orang-orang kalangan paling bawah. Betul. Ya, paling bawah, orang-orang buruh tambang, ya, pekerja kasar di pabrik-pabrik, dan ya yang orang-orang kecil yang etikanya juga kurang, ya, dianggap tidak kurang beragama, dan juga ekonominya susah, pendidikan kurang, kesehatan juga kurang, dan tetapi ketika mereka mendengar tentang Injil, ya, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka diubahkan bahwa saya ini manusia berharga, saya dikasih oleh Tuhan, ya kan, saya ini punya harga diri. Maka Wesley juga mengajar mengenai menata keuangan, bekerja keras, ya, dan lain sebagainya. yang membuat orang-orang Metodis yang dari kalangan bawah ini bukannya rohaninya berubah, tetapi juga ekonominya meningkat. Dalam satu generasi saja mereka sudah jadi bukan lagi orang miskin, ya. Pendidikan anak-anak juga meningkat, ya, kesehatan juga meningkat. Jadi di situ kita bisa melihat dampak hal-hal prinsip-prinsip daripada Alkitab yang kalau kita hidupi itu bisa membawa satu perubahan. Inilah juga penting yang kita memaknai teologi kerja ini, ya. Setuju, ya. Kalau kita adalah orang Kristen yang dilahirkan baru, benar-benar percaya pada firman Tuhan, otomatis attitude kita, termasuk attitude kita terhadap pekerjaan pun pasti berubah, ya. Seperti yang telah dijabarkan Pak Pendeta tadi. Nah, selanjutnya kita bahas satu konsep yang tidak kalah penting di dalam teologi kerja, yaitu mengenai istirahat. Kita orang kalau kerja udah lama nggak istirahat kan pasti burn out, ya, pendeta. Nah, di dunia yang begitu kompetitif, banyak tantangan, mungkin orang merasa kalau saya istirahat terkesan saya ini malas gitu, atau udah nggak bisa mengikuti tantangan-tantangan di dunia yang kompetitif ini. Kalau menurut ajaran Alkitab, bagaimana memandang masalah mengenai istirahat ini? Saya kira ada dua ekstrim di sini yang harus kita hindari juga. Yang pertama itu terlalu mengagungkan waktu istirahat, ya, atau waktu ya tidak bekerja. Ya, kalau kita baca historisnya, di kerajaan Romawi pada waktu itu, orang-orang kaya, bangsawan atau
yang kalangan atas itu jarang mau bekerja dan menganggap kerja itu rendah, ya kan? Itu kerja budak. Mereka mempunyai budak yang bekerja untuk mereka. Jadi mereka bersenang-senang. Ya, mereka menghabiskan waktu luang mereka untuk entah apa. Akhirnya kalau kita melihat terjadi kerusakan moral. Karena terlalu banyak waktu Iya, betul. yang bisa ada. Ya kan? Akhirnya terjadi keruntuhan peradaban Romawi pada waktu itu. Tapi di ekstrem lain ya dunia modern atau revolusi industri misalnya membuat orang-orang seperti mesin yang harus bekerja bahkan tidak ada istirahat. Itulah dampak daripada kapitalisme dan juga revolusi industri pada waktu yang kerja di pabrik yang membuat orang tidak istirahat menjadi seperti mesin dan dia tidak seperti manusia lagi. Dan itu juga ekstrim yang lain. Jadi kalau kita terapkan di dalam terlalu mengejar ruang istirahat juga tidak baik menurut saya. Terlalu bekerja tanpa henti juga itu juga membuat kita bukan seperti manusia. Di dalam Alkitab memang kan ada prinsip. Saya kembali ke kita selalu mengaitkan sikap kita itu dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bekerja, berkarya. Tapi Tuhan juga beristirahat ya, dicatat dalam Alkitab. Itu memakai bahasa manusia lah, Tuhan beristirahat. Tapi ya dia beristirahat dan dia menikmati karya itu. Dia mengatakan itu sangat baik dan bersukacita. Itu menikmati. Jadi kita bekerja itu juga harus bisa menikmati hasil pekerjaan kita dan bersukacita di dalamnya. Jadi Tuhan bekerja, kita bekerja. Tuhan beristirahat, kita juga harusnya beristirahat, bukan? Ya, kita bukan lebih daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga memberi satu prinsip yang sangat penting, yaitu tentang Sabat. Ya, di dalam Perjanjian Lama itu jelas sekali, ya. Kuduskanlah hari Sabat itu. Ya, itu sangat penting. Dan Sabat itu bukan hanya sekedar tidak bekerja, tapi juga adalah satu prinsip kita menjalani kehidupan, ya. Dan secara alami atau secara normal juga kan ada siang, ada malam, ya. Kemudian manusia bekerja, kemudian harus istirahat. Jadi itu secara alami yang sudah dicipta. Kalau kita angkat itu secara rohani juga kita bisa melihat itu adalah prinsip kita menjalani kehidupan kita ini secara seimbang, ya kan? Ya, bersyukurlah kita karena sekarang di kerja biasanya dalam satu minggu kita bisa 5 atau 6 hari, ya. Hari Minggu biasa orang beristirahat. Sekarang juga ada yang Sabtu udah istirahat juga, ya. Tapi ada rancangan yang lebih jauh sebenarnya. Mau 4 hari, ada mau 4 hari kerjanya, 3 hari istirahat. Tapi saya kira itu, kalau menurut saya pribadi, kalau kita mengkaitkan dengan prinsip Sabat itu bisa berdampak yang kurang baik. Kalau saya berpendapat bahwa idealnya itu 6 hari kerja, 1 hari istirahat cukup. Tadi saya katakan kalau terlalu banyak waktu luang, itu kita bisa entah kemana-mana. Ya. Banyak godaan dari dunia. Dan bisa terjadi seperti itu, ya. Tapi kalau tidak ada istirahat, kita juga menjadi seperti bukan manusia. Bisa burn out gitu ya. Ya bisa, ya. Oke. Jadi dengan kata lain, istirahat secukupnya itu sangat penting dan bukan tanda kemalasan. Dan kita juga perlu istirahat untuk mempertahankan kualitas kerja kita dan supaya kesejahteraan mental dan jasmani kita tetap terjamin gitulah ya. Saya kira kalau kita melihat mengapa metabolisme tubuh kita itu harus istirahat sampai 7-8 jam satu hari itu, ya itu kan untuk memulihkan. Iya betul. Ya, memulihkan. Jadi saya kira di situ saja kita bisa melihat prinsip daripada bekerja dan beristirahat itu memang adalah sesuatu yang sudah natural di dalam diri kita. Oke, next kita bahas tentang
eh, prinsip-prinsip teologi kerja yang mungkin bisa kita terapkan secara nyata ya di dalam hidup kita setiap hari. Ada contoh-contoh yang praktikal nggak, Pendeta? Ya, di dalam prinsip, ini kita bicara prinsip dulu ya, bahwa tadi saya katakan Tuhan adalah Tuhan yang kita percaya, itu adalah Tuhan yang berkarya, bekerja. Maka kita pun harus meneladani Dia untuk juga orang yang bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu kita sudah membahas bahwa semua pekerjaan itu yang benar itu adalah berharga dan mempunyai nilai, karena itu adalah panggilan, vocation daripada Allah kepada semua manusia untuk bekerja, berkarya. Nah, itu kita sekarang bisa menikmati segala fasilitas, teknologi dan lain sebagainya. Coba kalau orang nggak mau berkarya, bekerja, kita tidak akan mengalami kemajuan seperti ini dan menikmati kemudahan-kemudahan seperti. Dan itulah manusia diciptakan untuk ya berkarya, ya untuk mengembangkan kapasitasnya. Itu yang saya kira prinsip ya. Dan yang ketiga, di sini kita bisa melihat juga pekerjaan bukan soal diri kita saja, tetapi punya dampak terhadap orang lain. Iya kan? Kerja bukannya ya kita bekerja, ada orang bekerja mungkin untuk mencari penghasilan memang. Ya, itu basic mungkin seperti itu, tetapi sebenarnya pekerjaan kita itu berdampak pada orang lain. Bayangkan kalau petani nggak mau bekerja, ya kita bagaimana makan, ya menanam, ya. Jadi pekerjaan kita tuh mempunyai dampak, punya pengaruh terhadap kehidupan orang lain yang dalam kehidupan yang saling terkait satu sama lain itu. Karena itu kita harus memaknai pekerjaan itu, ya. Tadi saya katakan yang inti sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, secara praktisnya ya ya kita harus mengerjakan yang pertama, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak merusak diri kita, tidak merusak orang lain, tidak merusak alam, mungkin ya itu juga penting sekali. Jadi pekerjaan kita adalah pekerjaan yang bukan merusak tapi menata layan, tapi di dalam Kejadian juga dikatakan mengembangkan, menumbuh kembangkan. Jadi pekerjaan kita itu akan menghasilkan dampak yang berlipat, yang bertumbuh, bukan dampak yang merusak diri kita, merusak orang lain, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Itu juga penting kita perhatikan. Itu ya mungkin itu sesuatu yang ideal, kita anggap ideal ya. Saya kerja kan saya mau cari hanya penghasilan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan saya kira kita perlu memaknai kerja itu di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Mungkin ada orang bertanya juga apakah boleh bekerja, semua pekerjaan boleh dilakukan, atau yang misalnya menjual alkohol dan lain sebagainya, atau rokok. Rokok paling umum ya yang terjadi. Apakah orang Kristen, anak Tuhan boleh nggak terlibat di dalamnya? Iya, apakah itu mungkin, boleh? Ya di situ mungkin banyak pandangan yang kita juga jangan terlalu ekstrim, kan yang lain. Tapi kalau kayak saya kembali ke gereja Metodis, ya prinsip-prinsip orang-orang Metodis, etika hidup orang Metodis memang dicantumkan. Ya orang-orang Metodis itu yang mengejar kekudusan itu nggak boleh. Ya menjual beli yang bisa merusak kehidupan. Ya hindarilah seperti itu. Ya mungkin perlu ada step by step mensosialisasikan. Ya untuk merubah itu juga tidak gampang. Atau juga yang ada dicantumkan juga ya yang ilegal, yang tidak membayar pajak. Nah, itu juga bahkan dari dulu udah ditegaskan. Jadi intinya bahwa
pekerjaan kita itu adalah kesaksian hidup kita. Kalau kita sama dengan dunia ini dalam mengelola pekerjaan dan seperti tidak punya prinsip, ya kita tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Betul. Ya, itu mungkin perlu diajarkan, ya, diberi pengertian kepada jemaat kita sehingga jemaat kita atau anak-anak muda kita itu bisa memilih pekerjaan sesuai passionnya, sesuai apa yang Tuhan berikan, tapi juga dalam prinsip-prinsip kebenaran. Untuk anak-anak muda lah atau saudara-saudari yang lagi pengen cari kerja, apakah ada petunjuk-petunjuk atau sesuatu supaya mereka waktu cari kerja tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu? Petunjuk khusus gitu ada untuk mereka yang sedang mau mencari kerja. Bagaimana pandangan pendeta? Iya. Ya, waktu kita kecil kita biasa ditanya apa cita-citamu, ya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi itu ya. Oke, itu juga cetusan. Berarti dalam diri kita ada terbentuk, oh ini yang saya suka. Itu ada passion saya. Mungkin bisa berubah ketika dia besar. Jadi passion itu juga menurut saya penting ya, bahwa kita suka mencintai pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita harus maknai, kita harus ajarkan kepada anak-anak muda kita mencari pekerjaan itu bukannya sekedar dapat uang saja, walaupun itu basicnya, basic ada yang imbalan yang basic itu, tapi juga apakah itu sesuai dengan passion kita, kita suka nggak melakukan. Suka itu berarti kita melakukannya itu dengan sukacita, ya. Tanpa tanda kutip pun ya nggak disuruh-suruh kita mau ngerjain. Ya, kemudian ya tadi saya sebut apakah itu punya dampak nggak terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Dampak positif atau ya, negatif? dampak positif lah. Gitu. Ya, kita bicara dampak positif. Dampak positifnya yang bagaimana gitu. Ya itu perlu sekali juga, dipikirkan juga. Ya, memang anak-anak muda sekarang terjadi perubahan-perubahan juga yang cepat ya dalam mereka memandang pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi anak-anak muda saya percaya juga mempunyai kreasi yang jauh lebih bagus ya, lebih terobosan-terobosan mengenai bisnis dan lain yang mereka bisa create itu. Mungkin kita sebagai generasi yang lebih tua tidak bisa, tapi ada prinsip-prinsip yang di situ ya. Misalnya ya paling cepat dapat uang ya judi online. Tapi itu bukan kerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu akan merusak. Ya, dan itu terbukti sudah merusak, dan itu bukannya merusak, melanggar hukum. Nah, itu berarti tidak boleh di situ. Ya kan? Ya kalau kita bicara yang narkotika dan itu jelas tidak bisa ya, atau bahan-bahan pornografi dan lain sebagainya itu juga ya, tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip ya harus dilihatlah satu persatu, ini baik nggak atau enggak. Ya. Okay. Berarti dengan kata lain, kalau kita mau mencari kerja, kita harus mencari yang sesuai dengan firman Tuhan, kemudian sesuai dengan passion atau sesuatu yang kita nikmati, dan apakah bisa membawa dampak positif atau bisa melayani orang lain. Kira-kira begitu ya, Pak Pendeta? Ya, singkat ya begitu. Oke. Oke, mari kita masuk ke sesi tanya jawab ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen mengenai pekerjaan. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah mengenai konsep hari Sabat. Sebenarnya konsep hari Sabat yang Alkitabiah itu bagaimana? Apakah orang Kristen boleh bekerja di hari Minggu? Kan kita lihat sebenarnya banyak sih profesi-profesi yang mengharuskan orang untuk kerja di hari Minggu. Betul. Contohnya ya tenaga medis, kemudian ada seperti kayak petugas keamanan, polisi gitu. Mungkin mereka mau gak mau pun tetap harus kerja di hari Minggu karena mungkin shift mereka, dan mereka gak ada pilihan untuk mau milih hari Minggu kerja atau hari lain kerja. Menurut Pak Pendeta, ini harus disikapi dengan cara yang bagaimana?
Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa Sabat itu adalah perintah daripada Tuhan, bahkan ada dalam 10 hukum, ya kan? Kuduskanlah hari Sabat. Betul. Nah, itu ada satu perintah yang jelas. Mengapa demikian? Karena Tuhan memberikan aturan-aturan itu sebenarnya untuk manusia. Ya, sebenarnya bukan untuk mengekang kebebasan manusia atau yang lain, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan manusia. Manusia menjadi manusia sepenuhnya, menjadi manusia yang betul-betul manusia yang sesuai dengan Alkitab adalah juga di dalam memenuhi prinsip Sabat ini. Bayangkan kalau orang kalau prinsip Sabat ini nggak ada, orang bekerja tidak ada istirahat, bukankah dia menjadi manusia kurang yang bukan lagi seperti manusia, ya. Jadi ini juga perlu kita pegang prinsipnya, ya. Tapi makanya kalau hal yang baik itu Tuhan nyatakan kepada kita, ya kita dalam tanda kutip itu jangan membuat alasan-alasan yang dicari-cari untuk mau melanggar kekudusan ataupun hari Sabat ini. Ya, betul. Itu sangat penting juga, ya. Jadi kita harus menguji motivasi orang di situ juga. Memang Yesus mengatakan bahwa jangan kita seperti orang Farisi yang membuat Sabat itu seperti aturan-aturan yang sangat kaku. Betul. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa ya Sabat itu untuk manusia. Berarti Sabat itu untuk memanusiakan manusia. Ya kan seperti itu. Ya, dalam pengertian itu maka tidak boleh bekerja di hari Sabat, harus kita maknai sebenarnya adalah satu kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, diarahkan kembali kalau kita ada hal-hal yang salah selama hari-hari kita dalam pekerjaan kita. Kemudian juga bisa bersekutu dengan sesama keluarga dan sesama kita. Bukankah itu juga ada satu hal yang sangat penting dalam hidup kita? Ya. Bukankah kebahagiaan itu juga adalah hasil relasi kita dengan orang lain, bukan hanya kita mempunyai benda ini, benda itu, ya punya hal-hal yang mewah, tetapi kebahagiaan manusia itu sangat ditentukan relasinya dengan sesamanya dan juga dengan Tuhan. Demikian juga relasi dengan alam. Sabat itu juga kesempatan kita untuk merefleksikan bahwa alam ciptaan ini, ya, kita adalah bagian daripada alam ini. Kita bisa melihat keindahan-keindahan yang selama ini mungkin terlewatkan karena kesibukan kita. Jadi saya kembali kepada bahwa Sabat itu untuk manusia, itu jelas sekali dikatakan. Dan karena itu untuk kebaikan kita jangan cari alasan, kecuali memang ada hal yang sangat extraordinary, ya. Maksudnya sesuatu yang sangat memaksa. Kemudian yang kedua itu di luar kendali otoritas kita. Nah, saya mengambil prinsip ini. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dia harus masuk karena dia terikat, karena di pekerjaan-pekerjaan yang berdampak kepada jiwa manusia, misalnya di hospital. Bayangkan kalau semua suster nggak mau masuk, ya semua dokter nggak mau masuk, jadi itu menjadi membahayakan. Jadi ada juga misalnya pemadam kebakaran dan lain banyak yang berhubungan dengan kebutuhan dan hidup orang banyak. Nah, ini situ tinggal diatur secara hikmat lah. Saya kira zaman sekarang ini nggak gitu susah. Kita dulu di kampung mungkin hanya satu gereja, satu sesi ibadah, tapi sekarang banyak pilihan. Kemudian juga ada online, mungkin bisa dipertimbangkan kalau dalam case-case khusus seperti ini. Ya, tapi saya tetap menegaskan bahwa memelihara hari Sabat itu wajib bagi kita. Tapi kan pasti dalam hidup ini ada kekecualian yang bisa dimengerti, bukan dicari-cari. Ya kan? Ya, cari-cari ini yang kita persoalkan. Kedua hal itu saya kira kalau itu di bawah otoritas kita, malah kita ya yang harus memperjuangkan itu, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang yang di bawah wewenang kita. Kita juga harus memberi mereka kesempatan untuk beribadah.
Nah, itu juga saya rasa itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Seperti itu. Dan seperti itu. Jadi kayak orang yang berprofesi khusus ini kan special case ya. Jadi mereka kalau apa yang mereka lakukan di hari Minggu itu juga semacam ibadah. Dan sebenarnya untuk mereka kan boleh ibadah di hari Sabtu. Kalau misalnya gerejanya ada ibadah hari Sabtu, mereka boleh ibadah hari Sabtu. Ya, pendeta. Soalnya hari Sabat ada tertentu gak hari Sabtu atau hari Minggu gitu? Ada hari tertentunya atau bagaimana sebenarnya konsep hari Sabat ini? Iya, kalau konsep yang Sabat yang asli itu kan dari orang Yahudi ya. Hari Sabat itu hari ke-6 kalau dibilang. Kita hari ke-7. Karena ada perubahan itu ya yang terjadi karena orang-orang Kristen pada waktu itu memang ada juga yang masih merayakan Sabat, tapi juga ada tradisi baru yaitu merayakan kebangkitan Kristus. Nah, jadi kemudian terjadi pergeseran, Sabat ini mulai ditinggalkan, berfokus kepada iman yang baru ini, iman kepada Kristus, dan yang paling utama adalah iman kebangkitan. Nah, itulah mereka berkumpul setiap hari Minggu. Nah, itu, jadi di situ saya kira kita bisa melihat pergeserannya. Ya, saya rasa tidak perlu diperdebatkan karena itu sudah dijalani ya. Ya, kita juga tidak menyalahkan orang Yahudi ya soal apa, tapi juga kita punya kekristenan itu memang berproses menjalani itu ya beribadah di hari Minggu. Apakah bisa di hari-hari lain ya? Bisa. Tapi sudah ditentukan oleh jadi maksud saya tadi saya katakan bahwa Sabat itu adalah prinsip ritme kehidupan yang ideal yang harus kita jalani. Bekerja, beristirahat. Bekerja, berkreasi, menikmati. Kan seperti itu yang Tuhan lakukan. Tuhan berkarya, Tuhan menikmati dan beristirahat juga. Prinsipnya bisa seperti itu. Kalau prinsip hanya seperti itu, mungkin di hari apa aja bisa jadi hari Sabatnya. Bisa di Sabat, tapi secara umumnya. Tapi menurut saya secara umum kita sudah tentukan Senin sampai Sabtu bekerja, hari Minggu beristirahat dan beribadah. Ya, apakah bisa di tempat lain? Suasananya mungkin agak berbeda ya. Mungkin perasaannya. Ya. Soalnya untuk orang yang profesi-profesi tertentu mungkin hari Sabat mereka kan nggak bisa pas hari Minggu. Kadang Sabtu, kadang Minggu, kadang Sabtu, kadang Minggu. Okay. Maka pertanyaannya ya, mungkin hari Sabat konsepnya nggak pasti harus harinya gitu ya. Hari Sabtu atau Minggu itu bukan jadi masalahnya, tetapi ritmenya lah seperti yang Pendeta Tahir katakan tadi ya. Cuma apakah di hari Sabtu itu ada kebaktian umum juga? Kita bicara kebaktian kan biasanya kebaktian bersama, kebaktian umum. Ya. Mungkin itu perlu dipertimbangkan. Nah, ada kasus lagi yang di mana di hari Minggu dia paginya datang kebaktian. Habis itu melayani dan setelah selesai mereka mungkin kembali buka toko, berbisnis ataupun ya sambung bekerja gitulah. Jadi menurut Pak Pendeta hal ini mau disikapi dengan cara bagaimana? Kalau saya sikapi tanggapi begini, apakah pekerjaan dia harus buka hari Minggu itu adalah memang hidup matinya? Ya kan, itu Ya, pertama dulu maksudnya dia harus nyambung hidupnya, nyambung hidup anak-anaknya, ya dia mau datang beribadah bersusah payah, kemudian dia harus bekerja atau berusaha agar ada susu, agar ada makanan, agar ada kehidupan yang bisa jalan, karena dia hidup dari bekerja sehari makan sehari. Case seperti itu saya rasa kita malah harus prihatin, kita harus mendukung orang yang demikian. Dia sudah mau datang beribadah, tapi karena kondisinya yang terpaksa, dia tidak bisa sepenuhnya untuk beristirahat. Ya, tapi kalau case-nya adalah bahwa kita sudah berlimpah, kemudian juga kita adalah majelis atau kita adalah hamba Tuhan, kemudian juga
kita tidak menunjukkan satu teladan, orang mempertanyakan, itu kan jadi bisa jadi batu sandungan. Apalagi mau dikejar gitu. Kenapa harus buka lagi? Kenapa tidak mau istirahat? Kembali kepada prinsip itu, sahabat itu untuk kamu. Sahabat itu untuk kebaikan kita gitu. Ya untuk kebaikan spiritual kita, spiritual emosional kita. Ya bahkan kebutuhan jasmani tubuh kita ya secara jasmani. Jadi kita harus ingatkan orang-orang yang demikian melihat pentingnya sahabat itu, ya pentingnya sahabat itu. Jadi ya zaman sekarang kan nggak bisa kita bilang harus langsung tidak boleh, ya, agak susah kalau nggak boleh. Aku mau bagaimana? Itu kan lebih bagus kita memberi pengertian bahwa itu hal yang sebenarnya menunjukkan kekurang percayaan iman kita terhadap Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan gitu besar. Kenapa kita harus tidak mempercayakan? Memang mungkin bisa saja hari Minggu itu hari paling ramai. Iya, paling ramai. Mungkin mereka mikirnya Minggu paling ramai. Nah, tapi ada juga case-case orang yang saya jumpai jemaat yang tidak mau buka, memang khusus Minggu dia tidak mau buka. Tapi toh dia mengatakan dia diberkati kok. Hari Senin sampai Sabtu itu cukup, bahkan Tuhan tambahkan. Bisa seperti itu. Nah, itu kan langkah iman. Setiap orang berbeda-beda pengertian. Tergantung iman mereka. Jadi kita harus push orang, beri pengertian pada orang untuk makin bertumbuh. Ya, untuk makin bertumbuh dalam imannya, dalam penyerahan dirinya, dalam pemahamannya tentang firman. Ketika dia bertumbuh, dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, mungkin kalau saya menganjurkan yang demikian gitu. Untuk next question-nya kita masuk ke dalam pertanyaan yang agak kritikal ya, mengenai apakah orang-orang yang melayani di gereja itu boleh enggak dibayar, karena ada tren-tren di gereja tertentu ya. Kita lihat ada orang-orang yang melayani di dalam gereja part time ataupun ya sekedar sesekali gitu, tapi mendapatkan bayaran, contohnya kayak worship leader ataupun liturgis ataupun yang main piano. Mereka asal datang dapat bayaran gitu. Jadi pandangan mereka sih, mereka kan kerja juga, cuma tempatnya di gereja, jadi mereka seharusnya mendapatkan bayaran. Menurut pandangan Alkitab, hal ini benar atau tidak? Iya. Kalau pandangan saya yang pertama bahwa seorang yang full timer atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya, berarti dia menyerahkan diri hidupnya dan keluarganya kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Gerejanya bertanggung jawab. Itu yang pertama dulu ya. Berarti di situ clear bahwa hamba-hamba Tuhan itu seharusnya juga dicukupi lah kehidupan keluarganya, dia dan keluarganya sama seperti jemaat itu. Ya, Paulus sendiri mengatakan seperti lembu itu yang dapat makanan dari kerjaannya, ya kan? Maka pekerja juga wajar mendapat upahnya. Ya, kembali kepada konsep perjanjian lama, misalnya orang Lewi yang tidak punya tanah, waktu mereka masuk ke Kanaan, ada pembagian tanah, mereka nggak mendapat. Jarang sekali. Waktu itu saya rasa sumber satu-satunya penghasilan dari tanah, mengolah tanah. Maka yang dikatakan mereka mendapat topangan dari 11 suku lain, memberikan persepuluhan kepada perbenaran bait Allah itu dipakai, termasuk kepada orang Lewi ini untuk dicukupi. Jadi di situ orang Lewi itu ditopang oleh suku-suku lain. Nah, saya kira kalau prinsipnya ini bisa ditamakan juga bahwa ya hamba Tuhan yang ya tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber lain, dia layak mendapat pekerjaan. Nah, sekarang yang apakah pekerjaan itu ada part time atau full time, saya kurang tahu juga ya, case by case itu. Menurut saya kalau yang betul-betul full time, dia layak mendapatkan, dia sepenuh waktu memberikan hidupnya, dia pendapatan yang layak daripada
gereja tersebut. Ya, setuju. Tetapi kalau itu adalah part time atau apalagi yang berbentuk pelayanan yang seharusnya volunteer. Volunteer, Ya, betul. ya kan, volunteer kan. Kalau case-nya misalnya ada yang tukang rekam ataupun yang sound system yang memerlukan keahlian, perlu hire orang, ya itu saya rasa case yang lain. Tapi ketika orang memimpin pujian, memimpin ibadah, dan dia dibayar, itu menurut saya kurang tepat. Ya, jadi itu menjadi suatu eksesnya menjadi sesuatu yang kurang baik bagi gereja itu, bagi dirinya. Apalagi kalau dia terkenal, dia akan bisa pindah-pindah. Jadi memimpin ibadah itu tergantung bayaran nanti bisa kan. Bayaran paling tinggi itulah yang dia pergi. Saya kira seperti itu, bisa seperti itu. Di gereja kita sendiri sebenarnya nggak pernah ada case seperti itu ya. Nggak ada case yang sampai liturgis atau apa harus dibayar. Tapi saya nggak tahu perkembangan zaman sekarang. Pemain musik bagaimana? Ada juga ada case di satu jemaat yang perintisan sama sekali nggak ada yang main musik. Lalu dia meminta bantuan kasih ongkos transport kepada seorang untuk main musik. Apakah itu bisa dipertimbangkan hal seperti itu? Bukan jemaat kita, memang diundang dari luar untuk perintisan. Nah itu kan case by case lah kita, case by case. Cuma kalau saya sih kurang setuju kalau yang WL, ya singer, liturgis, ya nanti doa syafaat pun dibayar. Nanti motivasi pelayanannya itu jadi lain jadi untuk dapat uang, untuk ketenaran, untuk ini itu jadi lain. Saya rasa tidak baik untuk berkembang pelayanan gereja itu. Nah, menyangkut pelayanan part time juga kita lihat ada bisa dibilang hamba Tuhan atau lay speaker atau sebagian orang yang menyampaikan khotbah, tetapi orangnya ada bisnis sendiri, usaha sendiri, tetapi dia mungkin part time belajar teologi ya, kemudian menjadi hamba Tuhan yang part time begitu. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Ya, kita coba definisikan part time itu tugasnya apa, sampai sejauh mana. Apakah dia hanya berkhotbah atau memberikan pembinaan atau yang lain, saya kurang tahu. Cuma kalau kita melihat yang disebut yang digaji penuh oleh gereja itu biasanya yang ditabis, ordain, pendeta, guru Injil yang memang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada gereja. Ya, di tradisi gereja memang bukan hanya yang full time atau ordain ini, tapi juga ada yang lay speaker. Betul. Di gereja, saya rasa di gereja Presbyterian ada juga elder. Ya, mereka adalah orang-orang yang canglau, itu orang-orang yang memang diangkat oleh gereja itu dianggap mampu untuk berkhotbah, juga melayani, memimpin ibadah, dan mereka itu bukan pendeta, bukan ordain, tapi elder. Elder itu berarti dia bagian dari kepemimpinan di gereja itu, kan seperti itu. Jadi mereka secara rata-rata itu punya usaha, punya profesi masing-masing. Saya rasa kalau dalam case ini jelas sekali mereka hanya membantu pelayanan di tengah-tengah gereja itu. Mereka juga tidak menuntut untuk diberi honor, seperti itu. Ya, di gereja Metodis itu ada lay speaker, lay leader itu bukan, lay leader itu lebih ke jabatan di majelis lah ya. Tapi ada lay speaker itu dia berhak, dia dipersiapkan, dididik untuk membantu hamba Tuhan untuk berkhotbah. Kalau di konteks gereja yang agak besar, ke gereja di daerah, itu satu pendeta itu bisa membawai beberapa pos yang berjauhan. Maka di hari Minggu itu dia tidak bisa
di semua tempat, bukan. Dia harus berkeliling atau di gereja induknya. Yang gereja-gereja itu kan nggak boleh kosong pelayanan, maka ada lay speaker, kira-kira gitulah. Ya, yang historisnya dan fungsionalnya seperti itu. Dan biasanya mereka tidak dibayar juga, tidak dibayar. Tapi mereka punya profesi lain. Ya, Sambilan pasti. gitu. Ya, mereka punya profesi entah sebagai guru atau sebagai apa yang lain. Ya, membantu pelayanan berkhotbah. Itu ada case seperti itu. Tadi yang dikatakan apakah dia bisa full time lalu punya usaha atau pekerjaan, itu kalau menurut saya kalau saya maknai panggilan menjadi hamba Tuhan itu adalah panggilan penyerahan diri kepada Tuhan dan kepada gerejanya, ya kan? Kita betul-betul dengan penuh hati menyerahkan diri, mempercayakan diri ke tangan Tuhan. Untuk itu salah satu tanda itu kita bersedia meninggalkan dong profesi kita. Ya, orang berbicara kebebasan finansial juga kan, untuk bisa melayani baik harus kebebasan finansial. Ini di satu sisi betul, tapi di sisi lain saya kira situ tidak ada tantangan iman. Menurut saya situ malah nggak ada tantangan iman. Ya memang Anda lebih bebas, tapi Anda nggak punya tantangan iman. Anda nggak pernah berdoa ketika ada kekurangan. Ketika anak Anda mau kuliah, Anda tidak punya dana, Anda tidak berseru kepada Tuhan karena Anda ada jaminan. Tapi orang yang berseru kepada Tuhan, dijawab Tuhan, itu juga pekerjaan Tuhan yang terjadi. Kita bisa melihat di situ. Dan dengan itu kita bisa mengajarkan jemaat kita untuk punya iman. Jadi sebenarnya hamba Tuhan yang full time itu tidak disarankan ada usaha sampingan gitu lah berarti. Kalau saya sih, kalau saya kembali kepada bukan soal dia nggak bisa bagi waktu atau dia mungkin bisa bagi waktu, tapi dia kalau menurut saya seorang hamba Tuhan harus sungguh-sungguh berserah. Sepenuhnya supaya pun nggak distracted gitu. Iya. Nah, tadi kemungkinan ada pertanyaan lebih lanjut kalau dia usaha kemudian part time bantu. Iya, terbalik gitu ya, dia udah ada usaha kemudian dia part time sebagai hamba Tuhan gimana? Makanya saya kira sampai jauh mana dia part time. Tapi kalau part time dia menjadi gembala sidang itu bukan part time kan? Karena kan pekerjaan seorang pendeta itu kan bukannya berkhotbah, tapi menggembalakan, memperhatikan domba-dombanya, dan mengarahkan, memuridkan pelayan-pelayan. Banyak pekerjaannya kalau mau dikerjakan tuh nggak ada waktu, kekurangan waktu. Bagaimana dia punya usaha bisa kerjakan ini semua? Kecuali dia hanya berkhotbah, sekali-sekali di hari Minggu. Nah itu part time seperti itu mungkin tapi part time yang memerlukan waktu yang perhatian dan waktu yang sepenuhnya itu saya rasa nggak akan tercapai. Nah, kita sudah masuki bagian terakhir ya. Untuk ending dan conclusion-nya, Pendeta Tahir ada apa yang mau disampaikan sebagai kesimpulan kepada pemirsa? Ya, tadi kita sudah berdiskusi tentang teologi kerja ya, yang itu memaknai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus melihat hidup kita secara utuh. Ya, kita tidak boleh membagi hidup kita hal yang rohani di hari Minggu atau berkebaktian, kemudian di hari-hari lain kita tidak rohani atau sekuler, termasuk dalam pekerjaan. Kita harus melihat seluruh hidup kita, seluruh bagian hidup kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, ya, dan itu harus kita maknai kerja itu sebagai satu ibadah kepada Tuhan. Mungkin itu yang secara singkat boleh saya simpulkan, ya. Dan setiap pekerjaan ya yang baik lah ya, yang benar itu adalah berharga di mata Tuhan karena kita kerjakan dengan kesungguhan, kita kerjakan
tertuju juga untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati menjadi dampak. Nah, saya percaya orang yang memahami kerja itu sebagai ibadah itu pasti akan diberkati Tuhan dalam pengertian dia mencapai hasil keberhasilan yang mungkin ya tidak bisa dicapai oleh orang-orang lain. Ya, dia punya komitmen, dia punya kesungguhan, ya, dia punya penyerahan. Pasti Tuhan akan membuka jalan, dan kita bisa melihat kisah-kisah yang inspiratif dari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, jadi dalam profesi, dalam pekerjaannya, dia diangkat Tuhan. Ya, kisah di dalam Alkitab ada kan, ya, Yusuf, ada Daniel, ya, yang sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan, dan diberkati dalam pengertian dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya kita semua boleh memaknai itu dan menghidupi prinsip kerja itu adalah sebagai ibadah kita. Amin. Terima kasih Pendeta Tahir untuk pengetahuan dan wawasannya, dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menonton sampai akhir. Saya yakin semuanya sudah mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari sesi Talkshow kali ini ya. Dan saya yakin kehidupan kerja kita juga bisa semakin diberkati, dan kehidupan iman kita setiap hari juga bisa semakin bertumbuh. Nah, untuk bagi kita yang ada pertanyaan, terutama mengenai topik ini, silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, dan kemudian apabila Anda merasa video ini sangat membantu, Anda juga boleh sharingkan ke teman-teman, saudara, dan boleh ditekan like, juga subscribe ke channel GMI Gracia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa. Bye-bye.